Baiklah teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Johannes Pardede. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah video tutorial atau simulasi bagaimana sih proses penginstalan Linux Ubuntu pada VirtualBox. Nah, untuk selengkapnya, mari saksikan video berikut ini. Di sini saya akan memulai proses penginstalan Linux Ubuntu pada VirtualBox. Di sini saya jalankan dulu aplikasi VirtualBox-nya. Nah, VirtualBox yang saya gunakan di sini itu adalah VirtualBox yang versi 7, dan saya gunakan juga file ISO Ubuntunya yang versi 22 yang untuk 64 bit. Nah, langsung saja kita mulai proses penginstalannya, yaitu kita klik New, lalu kita klik di sini Ubuntu. Nah, di sini setelah kita masukkan namanya Ubuntu, tipe langsung terbaca Linux. Versinya juga langsung terbaca 64 bit. Di sini bisa kita sesuaikan dengan kemampuan atau spesifikasi laptop kita yang 32 bit ataupun yang 64 bit. Nah, setelah ini kita pilih, langsung saja kita pilih next. Untuk pembagian partisi RAM-nya kita next-kan, virtual hard disk-nya juga kita next-kan, lalu kita finish. Nah, setelah selesai kita masukkan hal yang tadi, di sini belum bisa kita lakukan proses penginstalan. Mengapa demikian? Karena pada menu storage, file ISO-nya belum kita masukkan. Di sini masih dengan status empty. Lalu kita pilih storage, lalu kita pilih empty, lalu kita pilih just a disk file, lalu kita pilih Ubuntu 22.43, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul bahwasanya Ubuntu itu sudah kita masukkan pada sistem yang akan kita jalankan. Nah, sekarang kita startkan untuk memulai proses penginstalasiannya. Sedikit untuk kita pahami bersama, Ubuntu adalah sebuah sistem operasi komputer berbasis Linux yang sangat populer, yang dikembangkan oleh perusahaan komersial. Ubuntu ini menawarkan pengalaman pengguna yang ramah dan dapat digunakan baik untuk pengguna pribadi maupun profesional. Nah, di sini sudah tampil langkah awal untuk penginstalannya. Kita pilih try or install Ubuntu. Lalu kita tunggu prosesnya. Sedikit untuk kita paham bersama ya, kembali. Sebenarnya apa sih perbedaan sistem operasi Ubuntu dengan sistem operasi Windows? Nah, dari segi pertama sumber terbuka atau proprietary-nya, Ubuntu adalah sistem operasi sumber terbuka atau open source, yang artinya kode sumbernya dapat diakses atau diubah dan didistribusikan secara bebas. Sementara pada sistem operasi Windows adalah sistem operasi proprietary yang dikembangkan dan dimiliki hanya oleh Microsoft. Nah, dari segi lisensi dan biaya juga Ubuntu umumnya tersedia secara gratis. Nah, sementara untuk Windows seringkali memerlukan pembelian lisensi. Dan dari segi keamanannya, Ubuntu juga cenderung memiliki siklus pembaruan yang lebih cepat dan sistem keamanan yang lebih terbuka dibandingkan dengan Windows. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya Ubuntu itu bisa lebih aman, sistem operasinya lebih aman daripada sistem operasi Windows. Baiklah, kita tunggu proses penginstalannya. Nah, baiklah, di sini sudah muncul proses langkah awalnya lagi. Nah, di sini kita pilih bahasa, pemilihan bahasanya sesuai dengan kebutuhan kita. Saya pilih yang standar saja, English, lalu kita pilih yang install Ubuntu. Nah, dalam proses langkah di sini kita akan melewati beberapa tahap ya. Ini masih tahap pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, sampai 7 tahap lagi nanti proses pemilihan atau konfigurasinya.
Nah, di sini kita pemilihan keyboardnya kita pakai yang standar saja. Nah, di sini kita pilih normal instalasi. Lalu kita pilih di sini yang something else. Lalu continue. Nah, di sini kita mulai membagi partisinya. Kita klik new partition table. Lalu kita continue. Lalu yang free space-nya kita bagi lagi. Di sini saya buat 2000. Nah, di sini saya fungsikan dia sebagai swap area. Lalu kita pilih OK. Kita tunggu proses pembagian partisinya. Di sini kita pilih lagi yang free space, kita tambahkan lagi. Di sini tidak bisa kita kurangi, tidak langsung kita gunakan sisa dari pembagian tadi, tetapi untuk modifinya kita gunakan sebagai root. Di sini proses pembagian partisinya sudah selesai. Di sini kita pilih yang dev SDA X4. Ya. Di sini langsung, karena di sini nanti kita akan melakukan proses penginstalan Ubuntu-nya, lalu kita pilih install now. Lalu kita klik continue. Pilih lagi continue. Nah, di sini partisinya sudah terlihat ya. Yang kita bagi ada 2 partisi, lalu kita klik continue. Nah, di sini kita akan memilih lokasi kita berada. Kita pilih saja sesuai lokasi kita, lalu kita pilih continue. Nah, di sini kita akan diminta memasukkan identitas kita. Di sini saya masukkan nama saya, lalu masukkan password. Lalu klik continue. Nah, di sini proses penginstalannya sudah mulai berjalan. Dan kemungkinan ini akan memakan waktu yang cukup lama, maka video ini akan saya percepat.
Baiklah, di sini proses instalasinya sudah selesai, maka kita disuruh atau diminta untuk merestart Ubuntu-nya, maka kita klik restart. Kita tunggu proses restartnya. Baiklah, di sini kita diminta untuk masuk ke Ubuntu-nya dengan username dan password yang sudah kita buat tadi. Jadi kita di sini akan memasukkan password yang sudah kita daftarkan tadi ya di saat proses installnya. Nah, di sini sudah tampilan Ubuntu-nya. Di sini bahwasanya proses Ubuntu kita atau proses penginstalan Ubuntu kita itu sudah selesai. Nah, demikian tampilannya hampir sama aja ya dengan versi Ubuntu yang lainnya. Dan juga kalau kita lihat juga di sini beberapa software aplikasi yang ditawarkan atau software aplikasi yang ada itu hampir sama juga dengan yang ada pada Windows ya, dengan sama juga dengan yang pada Windows. Jadi tidak terlalu jauh berbeda ya, tidak terlalu jauh berbeda. Seperti halnya ini ada LibreOffice, ada di sini ada LibreOffice untuk perkantoran ya, atau bisa kalau misalnya kita di sistem operasi Windows itu Microsoft Office. Nah, ini bagi Ubuntu itu disebut sebagai LibreOffice. Nah, mungkin demikian video tutorial atau cara atau saya memodikan atau mensimulasikan proses penginstalan Ubuntu pada VirtualBox. Baiklah, demikianlah simulasi proses penginstalan Linux Ubuntu versi 22 yang non-public pada software aplikasi VirtualBox. Apabila ada kesalahan dalam proses penginstalan atau saya salah dalam berbicara, saya mohon maaf. Dan semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya berharap semoga video ini dapat memenuhi form penilaian pada nilai UTS untuk mata kuliah sistem operasi 2. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.